Pagi anak-anak kami, kita bertemu kembali dalam pembelajaran matematika pada hari ini. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang persamaan kuadrat, yaitu akar atau penyelesaian dari persamaan kuadrat. Nah, sekarang materi kita tentang persamaan kuadrat. Tetapi yang mau kita bahas adalah menyelesaikan persamaan kuadrat. Nah, salah satu cara untuk menyelesaikan persamaan kuadrat adalah dengan cara memfaktorkan. Nah, itulah yang mau kita bahas. Menyelesaikan persamaan kuadrat dengan memfaktorkan. Yang pertama, faktorisasi dengan hukum distributif, yaitu AX kuadrat tambah ABX sama dengan AX dikali X tambah B. PX kuadrat kurang PX sama dengan PX dikali X kurang I. Nah, bentuk ini didapat dari bentuk awal ini. Kita lihat di sini faktor yang sama. Faktor yang sama A kemudian X. Maka A dan X kita buat di luar tanda kurung. Maka yang di dalam kurung adalah X tambah B. Nah, kalau ini kita kalikan, AX kali X itu menjadi AX kuadrat. AX kali B itu menjadi AXB atau ABX. Nah, demikian juga untuk bentuk yang ini. Faktor yang sama adalah P kemudian X. Maka P dan X kita buat di luar kurung. Maka yang dalam kurung adalah X dengan Q. Maka dibuat PX dikali X kurang I. Nah, supaya lebih jelas, langsung kita lihat contoh. Yang pertama atau bagian A, X kuadrat tambah 8X sama dengan 0. Nah, coba kita lihat di sini faktor yang sama. Faktor yang sama adalah X. Berarti kita buat X itu di luar tanda kurung. Maka yang di dalam tanda kurung adalah X tambah 8 sama dengan 0. Berarti faktornya adalah yang pertama yang ini. X sama dengan 0. Ini kita sebut sebagai X1. Yang kedua yang di dalam tanda kurung. X tambah 8 sama dengan 0. X tambah 8 sama dengan 0. Berarti X-nya berapa? X sama dengan negatif 8. Maka inilah sebagai X2. Berarti persamaan kuadrat X kuadrat tambah 8X sama dengan 0, maka hasilnya adalah X1 sama dengan 0, kemudian X2 sama dengan negatif 8. Baik, kita lanjutkan untuk contoh bagian B. 7X kuadrat kurang 21X sama dengan 0. Nah, dengan cara yang sama seperti tadi, kita lihat faktor yang sama. Nah, misalnya 7 dan 21 ada faktor yang sama, yang kita cari adalah FPB-nya. Berapa FPB dari 7 dan 21? FPB-nya adalah 7. Maka kita buat 7. Nah, kemudian mana lagi faktor yang sama? X. Maka kita buat di luar tanda kurung adalah 7X. Nah, di dalam tanda kurung apa yang kita buat? 7X dikali berapa menjadi 7X kuadrat? Berarti di sini perlu X. Nah, di sini kurang. Nah, 7X dikali berapa dia supaya 21X? Berarti dikali 3 sama dengan 0. Nah, berarti faktornya adalah 7X yang pertama sama dengan 0. Berarti X-nya sama dengan 0. Yang kedua, X kurang 3 sama dengan 0. Yang di dalam tanda kurung ini. Berarti X sama dengan 3. Berarti X1-nya sama dengan 0, X2 sama dengan 3. Yang kedua, yaitu faktorisasi selisih 2 kuadrat. Bentuknya X kuadrat dikurang Y kuadrat sama itu dengan X tambah Y dikali X kurang Y. Nah, kita lihat contoh. Kita lihat contoh di sini. Tentukan penyelesaian persamaan berikut dengan memfaktorkan. Bagian A, Y kuadrat kurang 64 sama dengan 0. Bagian B, 9Y kuadrat
kurang 49 sama dengan 0. Baik, kita selesaikan. Pertama bagian A. Nah, coba kita lihat bentuk yang tadi. X kuadrat kurang Y kuadrat itu sama dengan X tambah Y dikali X kurang Y. Nah, bagian A ini Y kuadrat kurang 64 sama dengan 0. Coba kita ubah ini menjadi bentuk X tambah Y dikali X kurang Y. Ini akan sama dengan, nah, Y, nah, 64 itu kuadrat dari berapa? 64 itu kuadrat dari 8 atau 8 dikuadratkan. Maka kita buat Y tambah 8 dikali dengan Y kurang 8. Nah, inilah bentuk Y kuadrat kurang 64 sama dengan 0. Menjadi Y tambah 8 dikali dengan Y kurang 8. Ini sama dengan 0. Berarti kita ambil yang pertama ini. Y tambah 8 sama dengan 0. Berarti Y sama dengan negatif 8. Kita sebut Y1. Yang kedua. Yang ini. Y kurang 8 sama dengan 0. Berarti Y sama dengan 8. Inilah kita sebut dengan Y2. Berarti penyelesaiannya adalah Y1 sama dengan negatif 8. Y2 sama dengan 8. Baik, supaya lebih jelas kita lihat untuk contoh B. 9Y kuadrat kurang 49 sama dengan 0. Nah, dengan cara yang sama seperti tadi, kita buat faktornya. 9 ini adalah bilangan 3 dikuadratkan. Berarti ini kita tulis 3Y 49 itu bilangan 7 dikuadratkan. Berarti dapat kita buat di sini dikurang 7. Nah, karena sesuai dengan bentuknya, maka kita buat pertama ditambah 7. Kemudian yang faktor yang kedua 3Y dikurang 7. Ini sama dengan 0. Maka yang pertama kita ambil adalah 3Y tambah 7 sama dengan 0. Yang ini sama dengan 0. Berarti 3Y sama dengan negatif 7. Berarti Y-nya sama dengan negatif 7/3. Yang kedua kita ambil yang ini. 3Y kurang 7 sama dengan 0. Berarti 3Y sama dengan 7. Berarti Y-nya sama dengan 7/3. Maka persamaan kuadrat 9Y kuadrat dikurang 49 sama dengan 0. Maka hasilnya adalah Y1 sama dengan negatif 7/3 dan Y2 sama dengan 7/3. Baik, anak-anak kami, sampai di sini pembelajaran kita untuk hari ini. Kembali Bapak ingatkan, tetap semangat dan tetap dijaga kesehatan. Terima kasih.